Itu pertama kayak cuma setitik, tapi ketika dia turun lama-lama sebesar bola. Begitu udah segaris sama saya langsung bes hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cemimi, cerita mistis milenial. Kali ini kita lagi main-main nih ke tempat salah satu pendaki yang mempunyai pengalaman yang cukup banyak di pendakian. Terima kasih banyak Kang Arya sudah menyempatkan waktunya mau bercerita-cerita di channel kita. Alhamdulillah. Kang Arya apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kang Arya boleh nggak bercerita pengalaman pendakian yang paling berkesan buat Kang Arya sendiri? Boleh, cuman yang paling berkesan itu ya banyak sih gitu ya. Iya. Untuk ukuran yang paling berkesan saya sendiri sulit menentukan ya, karena ada beberapa pendakian tapi yang spesial ya. Mungkin yang pertama kali saya ke sana ya, tahun 97. Jadi ketika itu saya masih semester 5 ya. Nah, jadi masih energik banget. Semester 3 baru semester 5. Jadi masih energik banget. Pendakian dulu tuh nggak pernah direncanakan. Jadi kalau kita lagi ngumpul sama teman-teman, terutama yang satu hobi itu biasanya kan kita ngomongin tuh gunung ya. Iya. Ada aja yang nyeletuk, naik yuk gitu. Nah itu pasti jadi gitu. Misalnya disebut lah gunung apa ya pasti kita ke situ. Spontan. Iya. Karena kan peralatan kita juga cukup lengkap, keterampilan kita juga ada. Jadi biasanya tuh yang spontan lah yang jadi. Iya. Tambah karena kita mahasiswa, keuangan kita juga udah lumayan lah waktu itu dari ngumpulin uang jajan. Awalnya tuh kalau nggak salah kita lagi nongkrong di Depok ya. Di Depok sama beberapa rekan lah. Ada nih satu orang rekan yang memang terkenal banget mulutnya pedes gitu kan. Namanya Geboy. Geboy ini nyeletuk. Merapi baru meletus ngek gitu kan. Panggilan saya tuh ngek gitu lah ya. Ngek, Merapi baru meletus seru nih katanya. Sekitar 3-4 bulan lah Merapi itu baru meletus 97 itu. Si Geboy pengen ngerasain suasana gunung yang beda lah. Karena kan kita sering naik gunung tuh gunungnya yang biasa aja lah gitu. Awalnya kita semua berpikir, alah baru jeblok, kagak enak gitu, gersang gitu kan. Tapi Geboy ini untuk memprovokasi ahlinya dah. Akhirnya kita panas, ya udah jadi besok jalan, ya gitu lah. Itu malam habis ceng-cengan, ya udah packing. Langsung malam itu packing, siap-siap, kontak temen yang di Jogja, namanya Anang. Nang, lu bisa nggak ikut ke Merapi? Hari apa? Ntar pas buat jam kuliah gue lagi. Alah, jangan sampai kuliah ganggu naik gunung gitu lah. Taruh kata kayak gitu. Akhirnya temen yang di Jogja kena ke provokasi lagi nih. Sama si Geboy malam itu. Deal, karena kan dulu kereta tuh masih bisa on the spot ya. Dalam artian sekarang berangkat beli tiket hari itu juga jalan bisa. Nggak kayak sekarang kan harus reservasi dulu. Ya. Udah, ternyata Anang bisa di Jogja. Dan malam itu kita udah siap juga packing. Saya pulang dulu ke rumah, ngambil pakaian lah ya, balik lagi ke Depok. Nah besoknya sekitar jam 2 atau jam 3 sore kita sama-sama berangkat ke stasiun Senen. Ya, dari Depok Lama ke stasiun Cikini, dari Cikini kita naik P17, terus di Senen itu nanti kita naik kereta Progo kalau nggak salah ya, yang tujuan Jogja. Singkat kata sampailah kita Jogja. Di Jogja itu udah ditunggu sama rekan kita, sahabat kita yang bernama Anang. Setelah ketemu dengan beliau ini, kita sama-sama ke kosannya. Istirahat dulu sehari, gali literasi. Ternyata literasi yang kita dapatkan karena saat itu kita ada di kota Jogja, semuanya mengarah ke Kaliurang ataupun ke Kali Adem. Nah, nanti baru kita cari daerah Kinarjo. Siang itu literasi terkumpul dengan baik. Jalur transportasinya juga trek pendakiannya. Barulah kita mulai bergerak tuh meninggalkan kandang Manjangan, lokasi kosannya Anang, menuju ke titik yang menuju ke lokasi awal pendakian, ke titik awal pendakian yaitu Kinarjo.
Untuk prosesnya agak lupa ya. Yang jelas kita jalan kaki, naik bus 2 kali, terus nanti kita turun di pertigaan, nggak tahu pertigaan apa namanya, terus naik Kol 300 yang mengarah ke Kinarjo, ke rumahnya Mbah Marijan. Itu sampai lokasi sekitar jam 3 sore. Dalam bayangan yang namanya terminal itu kan ramai ya. Ada pedagang, ada orang, tetapi faktanya begitu kita sampai terminal Kinarjo, itu nggak ada satupun warung, nggak ada satupun manusia gitu kan. Hanya ini aja, aspal yang luas ya, yang diperuntukkan untuk mobil-mobil parkir, tapi nggak ada kendaraan selain kendaraan kita sore itu. Jadinya kan bingung pas turun tuh, celingak, celinguk, udah sore jam 4, nggak ada orang. Terus ada jalan tuh satu ke kiri, ya di antara hutan-hutan bambu. Kita ikutin tuh jalan, begitu jalan, ya, mungkin sekitar 10 menit kita ketemu satu orang lah ya. Beliau nanti akan kita kenal dengan nama Anto. Waktu itu sih belum kenalan. Wah, ada orang nih, langsung tanya. Misi Mas, ke rumahnya Mbah Marijan mana ya? Oh, saya orang Kinarjo gitu. Alhamdulillah. Kita nggak akan nyangka tuh di balik hutan-hutan lebat itu, kira-kira jarak setengah jam jalan kaki, ternyata ada perkampungan kecil. Nah, itulah lokasi tempat di mana almarhum, dulu belum almarhum ya, tempat almarhum Mbah Marijan tinggal. Sampailah kita ke sana. Begitu sampai Mbah Marijan ya sekitar jam 5, beliau itu masih belum pulang dari ladang atau dari hutan lah ya. Kita tunggu dulu, menjelang maghrib beliau tuh datang. Nah, permasalahan baru timbul nih. Almarhum itu nggak bisa berbahasa Indonesia, beliau hanya bisa berbahasa Jawa. Untungnya ya ada Mas Anto nih jadi translator kita. Saat itu sebelum kita ngobrol-ngobrol ya, kita dipersilakan istirahat. Nah, beliau sholat maghrib dulu, terus ramah tamah ya dengan tuan rumah. Kita disediain singkong rebus, pisang, teh manis. Waduh, subhanallah, alhamdulillah. Welcome, baik sekali Mbak Marijan itu. Nah, nanti habis Isya barulah beliau ngobrol sama kita dengan translator Mas Anto tadi. Jadi intinya dalam obrolan malam itu sebelum besok kita naik, karena tidak ada satupun di antara kita yang pernah mendaki Merapi dari Kinarjo, kita tidak diizinkan untuk sampai ke puncak Merapi. Jangankan ke puncak Merapi, ke puncak selatan aja nggak boleh gitu. Karena jalurnya sudah tidak bisa ditebak lepas dari Kendit. Nah, Kendit itu kita belum tahu kayak apalah ya. Hanya Mbah Marijan dengan bahasa Jawa halusnya yang ditranslate oleh Mas Anto itu menjelaskan setelah Kendit itu semuanya hanya batu, bisa dikatakan lautan batu, dan bisa menyesatkan orang apabila belum pernah ke sana. Malam itu ya Mbah Marijan pesan apa aja kita iya Mbah, iya gitu. Begitu Mbak Marijan nanti udah istirahat, kita lagi ngobrol-ngobrol, alah sikat. Anak muda ya jiwanya. Dan ada kejadian yang cukup unik di saat kita istirahat di rumah Mbah Marijan itu. Sewaktu malam hari setelah semuanya sudah beristirahat, tidak ada lagi aktivitas ya. Hawanya itu beda. Jadi rumah Mbah Marijan itu seperti mengandung magnet karena membuat bulu kuduk kita terus berdiri gitu. Seakan-akan pada malam itu banyak sekali sesuatu yang mengawasi kita. Ini tidak terlihat oleh mata, tetapi energi mereka itu berbenturan dengan energi kita sebagai manusia yang pada akhirnya membuat kita merinding. Sampai-sampai yang katanya kita itu pemberani semua di gunung, di rumah Mbah Marijan itu mau kencing aja harus bangunin temen. Justru di rumah Mbah Marijan hawanya tegang ya, tapi gimana ya, kita takut tapi nggak ketakutan gitu. Dalam artian takut tapi nggak ketakutan sampai gimana gitu. Itu malam aneh banget, tapi ya alhamdulillah nggak apa-apa. Sampai datang pagi, beliau juga sudah bangun. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita disuguhkan dulu lah makanan khas ya, roti sumbu itu, singkong sama pisang, juga teh manis. Setelah kita santap itu sarapan pagi, barulah beliau menegaskan, memberikan garis merah bahwa ini jangan dilanggar ya.
kalian tidak boleh melebihi kendit. Kendit itu batas vegetasi dengan bebatuan. Karena di tahun ini juga ada sekitar 3 atau 4 orang pendaki, mereka naik dari lereng utara mencoba nembus ke selatan. Sampai detik ini mereka belum diketemukan, entah meninggal entah hilang. Nah, saat itu kita dengar cerita seperti itu ya. Masalah bener atau enggaknya cerita Mbak Marijan ini kita nggak ngerti ya, karena kalau kita cari, kita searching memang nggak ada itu. Nah, hanya disampaikan oleh Mbak Marijan dan ditranslator oleh Mas Anto. Pagi itu setelah semuanya dirasa cukup oleh beliau dengan wejangan-wejangannya, barulah kita diizinkan untuk mendaki. Dikasih tahu tuh jalurnya. Ya, nanti kita belok ke kiri, itu sampai ke ujung aspal, hutan-hutan kebun-kebun warga ya. Jalanannya tuh udah makadam itu batu-batu yang disusun. Sampai sekitar setengah jam kita ketemu makadam dengan hutan yang asri ya. Jadi memang agak aneh nih daerah Kinarjo ini, dimana sepertinya dampak dari udus gembel atau awan panas tidak pernah menyentuh lokasi ini gitu ya. Soalnya sepengetahuan kita, kalau terdampak awan panas itu paling tidak recovery-nya setahun atau 2 tahun lah ya, baru nanti tumbuhannya bisa subur. Tapi di sana tuh seperti tidak pernah nampak ada sisa-sisa bencana terkena lahar panas ataupun udus gembel ini. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Tidak satupun kita lihat ada bekas-bekas pohon kebakar ataupun apa di antara rimbun dan lebatnya hutan di sana ya. Jadi ada sedikit keanehan lah ya. Tetapi ya udah, kita cuekin aja tuh. Dalam perjalanan itu sampai ke pos 1, kita melihat banyak sekali wanita renta ya, ataupun orang tua lah bisa dikatakan, yang membawa kayu bakar. Itu di luar ekspektasi kita, dalam artian buset gila, gue bawa keril segini aja udah tepar lah. Ini nenek-nenek bawa kayu bakar sampai 4-5 kali ukuran tubuhnya dia gitu. Sampai ceng-cengan gue masih kepo itu. Oh boy, lihat tuh, kalah lo menini-nini gitu kan. Gila, kita juga digendong itu. Itu udah dijamin tenaganya. Wah, dijamin berat itu ya. Singkat kata, separuh budak sampailah kita ke pos 1 atau yang biasa disebut itu Labuan ya. Jadi di situ nanti sebelum kita masuk ke Labuan, sebelah kirinya tuh ada susunan batu-batu besar dan dia tuh bolong-bolong, dan di situ suka menyimpan air ya. Nanti di depannya ada bangunan yang biasa digunakan untuk naruh sesaji untuk Merapi dari Keraton Jogja. Nah, di sini kita istirahat dulu, salam. Terus karena memang kita belum makan makanan berat dari kemarin, ya kita masak lah karena ada air kan. Itu ternyata prosesi masak agak lama. Adalah sampai sekitar 2 jam. Dari sekitar jam 10-an itu sampai jam 12 siang ya, baru selesai. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke Labuan 2. Untuk nama posnya nggak begitu apa lah. Soalnya ingetnya tuh Labuan 1, Labuan 2, Jembatan Setan, Kendit. Ya. Kalau sekarang katanya ya ada 7 pos, cuman mohon maaf saya nggak hafal. Jadi dari Labuan 1 menuju Labuan 2 itu sekitar 2 jam. Nah, di sini juga kita sempat kaget ya, di pertengahan jalur antara Labuan 1 Labuan 2, karena di atas pohon itu kita ketemu ibu-ibu lagi nyari semacam jamur lah ya. Kan kita jalan nggak ada yang lihat ke atas ya, ngelihat jalur fokus. Begitu ada yang negor pakai bahasa Jawa, kaget lihat lah ibu-ibu di atas. Bener-bener ibu-ibu tuh ngobrol-ngobrol sebentar, mau ke atas ya, taruh kata bahasa kayak gitu. Iya. Selesai ngobrol sama ibu-ibu itu, kita lanjutkan lagi ke Labuan 2. Nah, di Labuan 2 ini begitu sampai mendung, awalnya tipis, dalam waktu sekian menit berubah tebal dan turunlah hujan deras. Kita seneng karena Merapi kan miskin air ya. Tampungan air, ada gentong di situ yang tadinya cuma setengah keisi penuh. Kita manfaatkan lagi untuk masak nasi di sini. Nasinya nggak kita makan di sini, tapi nanti akan kita makan di camp selanjutnya. Nah, tapi kita persiapkan dari sini gitu kan, karena khawatir di camp selanjutnya nggak ada air atau persediaan air kita nanti kurang. Mendingan kita masak nasi di sini. Kita pergunakanlah kesempatan itu untuk masak nasi, terus masak lauk pauk dan yang lain-lain. Jadi ketika nanti kita sampai base camp, itu nanti kita tinggal mengkonsumsi aja. Langsung makan. Langsung makan. Itu adalah 2 jam kita ketahan hujan.
Kita lanjutkan lagi perjalanan, sampailah nanti kita ke satu titik di mana semacam tempat itu seperti aliran panas lah ya. Karena apa? Di sini tumbuh-tumbuhan dengan hijau, sebelahnya juga bukit sebelahnya, tapi aliran ini itu botak, istilahnya kering kerontang, nggak ada apapun di situ. Nah, tempat itu pemandangannya bagus dan indah. Begitu kita lagi duduk-duduk di situ, saya baru ingat kan, dipesen sama Mas Anto kalau bisa hindarin jembatan setan. Ya, nggak usah istirahat di situ, emang enak tempatnya. Tetapi pada waktu itu tidak ada penjelasan yang detail, hanya kita disuruh menghindari jembatan setan. Ya udah, karena itu sadar, boy, lu enggak nih apaan? Apaan emang? Jembatan setan dodol gitu. Wah, baru pada nggak tuh anak-anakku cabut-cabut. Naik, itu jalurnya sudah tidak biasa. Jadi dari kampung itu, dari Kinarejo sampai ke jembatan setan itu kita belum menggunakan yang namanya teknik scrambling. Scrambling itu berarti kita sudah mulai menggunakan tangan untuk bergerak melintasi medan-medan pendakian. Dari bawah sampai ke titik itu kita masih hill walking biasa, di mana kita belum menggunakan teknik scrambling tadi. Lepas dari jembatan setan untuk sampai ke Kendit, full kita scrambling. Jaraknya nggak jauh, Mbak. Nggak jauh, mungkin hanya 200 meter. Tetapi karena kemiringannya sudah 70, 80, bahkan hampir nyaris 90 derajat, perjalanan kita jadi sulit tuh. Untungnya itu bebatuan. Kalau itu tanah, wassalam, nggak bisa naik kita. Berjuang separuh mati lah bisa dikatakan, karena kita bawa air tuh seorang 5 liter. Bebannya menambah. Wah, berat banget ya. Sampai Kendit itu batas vegetasi sekitar 5:30 sore. Saat itu rintik-rintik, ya, tidak, hujannya tuh sudah berhenti lah. Langsung cepet-cepet kita bikin tenda. Tadinya kita mau bikin tenda, ada yang unik juga nih ya. Di Kendit itu di sebelah kiri ada pohon, dia diameter batangnya tuh besar. Harusnya nggak ada tuh pohon dengan diameter besar, itu udah nggak ada. Tapi di lokasi ini ada tuh, ya, sebelah kiri dia agak lapang. Itu pohonnya diameternya agak besar, dia beda dari pohon-pohon yang seharusnya tumbuh di ketinggian segitu. Begitu kita mau ke situ kok ngelihatnya beda ya. Wah, ini lain nih pohon gitu. Ah, nggak jadi deh gitu. Nggak ada apa-apa, belum. Akhirnya kita putuskan untuk di pinggiran jurang. Ya jurangnya nggak dalam, nah, paling 200 meter. Nggak dalam, 200 meter tapi. Nah itu karena memang bagus ya di bibir, walaupun itu di bibir jurang, tapi karena memang dia tempatnya datar, bagus untuk diriin tenda. Kita kalkulasiin dulu, aman. Nah, ini bukan tebing yang mudah longsor. Udah kita putuskan di situ. Bikinlah tenda. Bergerak hari. Ya, terus makin gelap. Kebiasaan kita kalau sore itu atau menjelang malam biasanya bikin api unggun, Mbak. Nah, udah saya cari kayu tuh. Cari kayu, begitu kayu terkumpul, mulailah dari atas Gunung Merapi ini kedengeran suara gemuruh kilat ya. Jeger, jeger, sampai satu titik di saat kita lagi nyusun kayu nih, itu petir nyambar mungkin sekitar 4 meter dari kita dan suaranya kenceng banget. Itu jadi dia nyamber, jeger, kita sampai nanar itu kuping, sampai kayak budek gitu kan. Begitu buka mata, kaget. Karena ngelihat kan dulu kita rambut gondrongnya gondrong Kurt Cobain ya, mungkin nggak tahu mbaknya Kurt Cobain ya. Jadi gondrong Cobain lah segini ya, iya. Walaupun Cuma panjang ya. tapi Cuma segini iya. nih, gondrong Cobain gitu kan. Nah begitu melek lihat teman si Geboy namanya, itu rambutnya berdiri semua, jingkrik. Saya bilang sama dia, boy rambut lo ngapa? Jingkrik. Terus dia ngomong, ngatain rambut gua jingkrik, rambut lu juga jingkrik gitu kan. Kita yang tadinya suasana tegang banget tuh habis kesambar petir, ya bukan kita kesambar petir, dalam artian 4 atau 5 meter lah itu petir jatuh dekat kita. Tapi itu listriknya terasa banget. Iya, energinya iya, kena. rambut sampai jingkrik gitu kan. Yang tadinya mau stres gara-gara sama-sama jingkrik, itu temen yang di dalam tenda juga pada ketawa semua ngakak ngeliat kita rambutnya jingkrik kan. Ya udah, singkat kata udah selesai itu api nyala. Api baru nyala, hujan deras mbak. Hujan deras, masuklah kita ke dalam tenda itu semua. Masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda itu
Ya udah kita nikmatin lah yang tadi kita masak ya. Kita masak nasi kan, kita tinggal makan aja, terus bikin kopi, ngerokok, ngobrol-ngobrol. Suasana itu betul-betul hening. Hening banget, nggak kedengeran suara angin, nggak kedengeran. Pokoknya setelah maghrib itu suasana hening. Suasana yang sepertinya sangat berbeda ya. Mungkin itu sekitar 1 jam ke depan masih seperti itu, tapi kita cuek tuh. Masih ketawa-tawa, ngakak-ngakak, dasaran bocor semua ya bocahnya ya. Pas kita lagi ketawa ngakak itu denger lagi suara petir. Jeger, diem semua tuh. Diem. pada kicep lah denger petir kayak gitu. Gak lama saya tegur teman saya, lu denger nggak? Denger apaan lu? Jangan nakut-nakutin lu. Dah, nakut-nakutin. Gua serius nih. Apaan? Kita dengar suara gending, musik gending gitu. Saya yang dengar. Anak-anak ada yang dengar. Saya tanya, lu pada nggak dengar? Enggak. Udah tuh gending dari arah puncak Merapi, Pak. Jelas. Akhirnya entah kenapa, ya karena kita juga nggak takut dan kedua juga capek, kita tidur tuh. Kita berusaha untuk tidur karena apa? Hujan deras habis itu. Hujan deras, benar-benar sederas-derasnya. Sampai sekitar larut malam lah ya. Tiba-tiba dari dalam perut bumi itu kedengeran gemuruh gitu kan, suara kaget itu, pada bangun semua. Apaan lu denger nggak? Langsung tiup tempelin kuping ke ini, ke tanah kan. Suara gemuruh kenceng, tapi kok di tanah nggak ada getarannya gitu. Was-was dong. Kenapa? Kalau bener-bener Merapi meletus, ini tempat udus gembel lewat. Iya, bakal jadi cerita kita gitu kan. Nggak bakal cerita di sini, tapi diceritain orang gitu. Ada 4 anak Jakarta kena udus gembel. Deg-degan, tapi untuk memastikan kita harus keluar kan. Kita nggak bisa lengah gitu. Udah kita keluar tuh 4-4-nya. Ngecek ke arah puncak Merapi, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah. Ya udah kita ngerokok. Anak-anak yang 3 terusin tidur. Saya masih di luar, Mbak. Saya masih di luar. Adalah mungkin setengah jam saya di luar tuh 2 batang rokok sambil ngopi. Tiba-tiba di sebelah kanan saya, pertama kelihatan kayak kunang-kunang lah ya di atas ya. Kecil. Dia tuh bergerak pelan kan, pelan-pelan. Semakin dia deket sama saya, walaupun dia tuh adanya di lereng utara lah ya. Sedangkan posisinya kan di selatan. Itu pertama kayak cuma setitik, tapi ketika dia turun lama-lama sebesar bola. Begitu udah segaris sama saya langsung bes hilang 1. Ya ini udah meremang nih. Udah meremang nih udah dalam hati. Wah, jangan-jangan dia nih gitu. Udah deg-degan terus kita mulai baca-bacaan lah ya. Baca-bacaan nenangin diri, nggak lama begitu mata melek itu 1 langsung wus. Iya, wus sampai sekitar 3 atau 4 kali. Saya udah nggak kuat lagi nih ngendalin diri. Daripada ada yang aneh-aneh, pelan-pelan kopi saya habisin, saya masuk lagi ke dalam tenda. Masuk ke dalam tenda, berusaha memejamkan mata, tetapi saat di dalam tenda yang seharusnya pandangan saya terbatas, saat itu seperti tidak ada pembatas. Jadi kayak nggak ada tenda. Saya bisa ngelihat lereng yang di sebelah utara dengan jelas. Awalnya saya kayak ngimpi kan, pikiran ngimpi gitu. Melek, enggak tenda. Kalau merem, loh kok tendanya nggak ada gitu kan. Terus teman-teman juga nggak kelihatan kan. Saya bilang kalau saya merem gitu, mana sih Gebo ini? Itu jadi saya kayak ngeliat begini loh, kayak ngeliat melek gitu. Tapi dalam keadaan merem gitu ya, bukan dalam keadaan melek. Kalau melek mah biasa. Merem loh, kok Gebo nggak ada, ini nggak ada gitu. Nah pas lagi dalam keadaan seperti itu, saya ngeliat dari atas tuh titik-titik kecil ada puluhan lawal ya. Terus lama-lama banyak, kayak ada ratusan bahkan ribuan. Saya buka mata nggak ada apa-apa. Nah saat itu seperti ada dalam hati ya, dalam hati yang bilang lah kamu keluar aja, kamu kan orang Jogja, ngapain takut? Nah taruh kata ada bahasa kayak gitu lah. Ya udah saya sholawat dulu yang banyak, terus baca-baca yang saya bisa, saya mantepin kaki, saya keluar. Terus saya duduk di tempat semula tadi. Ketika saya duduk, itu badan saya seperti ada yang gerakin untuk menghadap ke puncak Merapi kan. Begitu saya menghadap ke puncak Merapi, titik-titik api yang saya lihat di dalam tenda tadi dalam keadaan merem, nah di tempat itu bahkan mata terbuka aja itu kelihatan, Mbak.
itu ada ribuan seperti bintang, bahkan awalnya saya sangka bintang gitu. Tapi kok bintang lama-lama deket tapi nanti mereka bus gitu kan. Sampai akhirnya sekitar setengah jam atau 1 jam itu yang tadinya hanya titik-titik bola api berubah menjadi bentuk-bentuk tubuh. Jadi ada yang tubuhnya itu hewan, kepalanya manusia, ada yang tubuhnya manusia, kepalanya hewan, ataupun bagian-bagian anggota tubuhnya yang misalnya tangannya misalnya berbentuk kepala buaya lah. Intinya bagian-bagian tubuh mereka tidak sempurna seperti kita, tetapi keseluruhan tubuh mereka itu dilapisi oleh api. Nah itu semuanya terlihat oleh mata ini ya seperti hologram ya. Dan itu banyak banget Mbak di sekitar saya. Banyak. Itu sampai ada satu titik ya, ini saya merinding ya. Itu dia kecil awalnya, dari puncak Merapi turun kecil, lama-lama kira-kira jarak 5 meter ya. Dia berubah jadi gede banget itu, gede. Nah, di balik kobaran apinya itu ngebentuk sosok wayang. Nah, nggak bisa disebut ya, pokoknya ngebentuk sosok wayang besar. Itu menghampiri saya tapi nggak jadi, mundur. Dia langsung mundur, terus nggak lama cahaya yang tadi ada di sekeliling saya semua serba api itu hilang semua, hilang. Dan lucunya saya juga padahal waktu kejadian perasaan ya itu melek, perasaan tuh melek ngeliat, tapi pas selesai kejadian kok saya kayak orang mau tidur gitu. Nah, saya kucek-kucek mata, nah gue tadi tidur apa melek sih gitu, bertanya nih sama diri sendiri. Tapi kok kejadiannya real banget, asli real, bener-bener real, kayak saya ngeliat Mbak gini gitu, kayak ngeliat kamera gitu. Tapi pas selesai kok saya kayak orang mau tidur lah, entah ini namanya fenomena apa ya. Karena saya bingung itu kenapa api lari gitu kan, harus kan itu api kalau emang itu banaspati gue dihajar lah gitu. Ya logikanya waktu itu seperti itu. Karena hening banget dan saya juga ngantuk, saya masuk tuh ke dalam tenda. Nah di tenda itu setelah mencoba untuk istirahat, itu Geboy, Babe sama Anang dalam penglihatan saya mereka lagi meronta-ronta. Dalam penglihatan saya ya, tapi dalam pengakuan mereka itu mereka tidur. Gitu. Jadi cuman saya ngelihat mereka tuh lagi meronta-meronta, mereka ngomong itu api jangan sampai bakar tenda, api jangan sampai bakar tenda gitu. Dalam penglihatan saya ketika itu saya agak kaget. Tapi begitu saya perhatikan, ini bocah-bocah pada molor. Cuman besok deh gue tanyain gitu kan. Yang gue lihat ini sebenarnya apa gitu kan. Bener gak sih ini bocah-bocah pada ngigo, pada teriak-teriak kalau tenda itu mau kebakar gitu. Udah singkat kata saya tidur. Tidur, tapi dalam tidur itu entah berapa lama saya bermimpi. Saya banyak sekali bertemu tokoh-tokoh inilah masa lalu ya, yang berhubungan dengan kerajaan Yogyakarta. Tetapi posisinya itu ada di Labuan Dua. Di Labuan Dua itu berkumpul tokoh-tokoh itu, saya ada di situ. Saya nggak ngerti maksudnya apa dari mimpi itu. Ini ada yang disembunyiin ya, nggak enak kalau diomongin. Harus di-share ini. Intinya saya di situ dapat izin lah untuk mendaki Gunung Merapi tanpa akan diganggu oleh kekuatan-kekuatan gaib yang ada di sana. Singkat kata mimpinya seperti itu kan. Bangun sekitar jam 6, langsung anak-anak juga bangun tuh semua kan, langsung kita orientasi medan. Boy, Nang, lu ke atas, lu cari triangulasi yang paling tinggi, lu cari titik triangulasi di mana lu bisa mengamati medan, lu kasih tanda ya, center 3 kali. Itu berarti jalur hijau atau bisa dilewatin. Tapi kalau lu ngasih center 3 kali panjang, panjang. Ini kode kita ya, bisa aja beda. Ini SOP saya gitu. Jadi 3 kali tapi panjang-panjang berarti jalurnya buntu, nggak bisa dilewatin gitu. Dah, saya sama si Geboy ke lereng tempat saya ngelihat bola-bola api semalam. Karena memang selain di situ kelihatan punggungannya itu bisa nyambung ke punggungan puncak, saya juga mau membuktikan apa yang saya lihat semalam. Walaupun pertanyaan untuk mereka saya simpan, soalnya nanti aja lah pulang dari puncak baru kita tanyain. Dah, Anang bergerak ke kiri nyari triangulasi, sedangkan saya ke kanan nyari urat punggungan untuk bisa menembus puncak Garuda. Karena urat punggungan itu hanya memungkinkan kalau kita ke sebelah kanan atau ke lereng utara. Ternyata
yang kita lakukan itu tidak semudah teori. Kita ketemu 2 lembah yang menganga dengan kedalaman sekitar 30 meter. Tetapi karena tekad sudah kuat, kita turunin itu lembah dengan cara diagonal lah. Kita turunnya diagonal, jadi untuk mengurangi tarikan gravitasi kita diagonal ke atas. Ya begitu sampai di bawah kita diagonal ke bawah, gitu kan. Dapat, terus lembah kedua kita turunin lagi. Itu sepertinya aliran lahar, Mbak. Ya, pada saat itu karena masih banyak apa namanya dari sela-sela tanah tuh keluar asap belerang. Itu masih jadi hangat lah sekitar situ ya. Kita naik ke atas sampai ke punggungan kedua setelah kita nyebrangin 2 lembah, baru tuh kita naik ke atas, jalurnya tipis. Ternyata di situ kita lihat emang nyambung, tapi dihadang oleh satu tebing mungkin ketinggiannya 40 meter. Begitu sampai situ, wah dapet nih, kayaknya kalau tebing ini kita bisa tembus, kita bisa nembus ke punggungan lain gitu. Kita orientasi di situ bisa, kita turun. Balik lagi sampai di satu titik kita ketemu nih sama Anang, sama Babe ya. Perjalanan turun pun menuju ke base camp itu masih banyak asap belerang keluar. Kejadian lagi tuh, rambutnya si Geboy jigrik lagi. kena asap belerang, ngakak lagi kita. Wah kocak dah. Udah kita persiapkan sampai base camp kan. Nah, tenda kita persiapkan perbekalan. Anang ngasih informasi bahwa triangulasi itu yang dia capai itu sudah langsung terpotong oleh lembah mungkin kedalaman 200 meter. Jadi nggak mungkin bisa kita lewatin. Ya udah. Terus hanya kansnya kan dari tempat yang saya tadi orientasi kan. Oh berarti dari tempat gua nih bisa. Udah kita kumpulin semua peralatan kita, logistik kita. Mulailah kita bergerak ke titik yang tadi, harus nurunin lembah, naik ya, dasaran masih nggak ada otaknya. Kalau sekarang mah dipikir-pikir ogah dah. Singkat kata sampailah ke tebing yang ini, Mbak. Ke tebing yang menghadang kita untuk sampai ke salah satu titik lagi ya. Nah di sini langkah anak-anak terhenti, tapi saya tetap naik ke atas. Itu saya solo rock climbing sekitar 30 meter. Begitu sampai ke atas, anak-anak nggak ada yang bisa naik kan. Saya juga nggak bisa turun, bingung karena batunya getas. Dalam hati, lah gue bisa naik nggak bisa turun gimana ceritanya nih gitu. Udah langsung ngomong ke anak-anak, bro coba lu sisir kanan lereng di mana kita bisa ketemu, gue juga akan ngambil punggungan kanan, saya bilang kayak gitu. Tanda kita center ya, kedip-kedip 3 kali setiap 1 menit. Baru selesai ngomong kayak gitu kabut, itu kabut tebel banget, Mbak. Subhanallah, itu deg-degan ya, aduh jangan ditanya lah, kita deg-degan banget tuh sepanjang perjalanan untuk sampai ketemu sama anak-anak tuh. Tapi emang belum waktunya mati ya. Kemiringan tebing itu akhirnya bisa saya turunin, Mbak, tanpa pengaman sama sekali. Dan ketemu sama anak-anak di dasar lembah. Terus kita putuskan untuk kembali ya, karena sudah tidak memungkinkan untuk kita lalui jalur itu. Sepertinya kita salah jalan sih ya. Pas kita turun itu jalur untuk ke tenda kita bingung. Entah kenapa yang tadinya kita ngerasa udah apal tuh kok tiba-tiba loh kita di mana nih ya gitu kan. Oh, jalurnya mana ya? Itu di situ Allah punya kuasa ya. Kita kan bawa sendok makan. Ya, sebelum kita turun kan kita sempat makan dulu dari satu titik. Itu kan kekurangan sendok ya. Wah sendok mana nih atuh lagi? Itu sendok yang jadi petunjuk, sendok yang jatuh itu. Terkena kilatan sinar matahari, dia memberikan kilapan sinar kan. Wah apaan tuh? Oh sendok. Begitu kita ke lokasi sendok jatuh, barulah kelihatan jalur. Nah di sini ada yang aneh. Kita aja kan separuh mati ya. Untuk bisa nembus ke lokasi itu. Ini ada 2 orang pendaki. Dia tuh nggak bawa apa-apa. Cuman bawa tubuhnya doang, pakai sendal jepit, naik ke atas dengan santainya. Kita kan separuh mati. Kita liatin, ini orang bukan ya. Penasaran ditegur, Mas mau kemana? Muncak kata dia. Muncak. Emang bisa ikutin kita aja. Cuman waktu itu hati itu udah mulai nggak enak, Mbak. Gitu. Ketika kita perhatiin dia jalan, terus saya bilang kan, udah yuk, coba kita ikutin. Teman saya si Anang nih lihat sesuatu yang beda gitu kan, tahan. Langsung dibisikin sama dia, tar dulu. Kita aja separuh budak jalan naik ke atas, kok dia kayak jalan di tempat datar. Udah. Begitu kesadaran itu ada, itu orang langsung ditutup sama kabut tebal.
nggak kelihatan lagi. Kita langsung biarin aja deh. Turun. Nah di sini ada rezeki, dapat yogurt. nemu yogurt itu berapa botol kita minumin. Terus kita buru-buru turun ke base camp kita. Udah di base camp istirahat. Karena semalam itu udah ngalamin kejadian yang ngeri ya. Kita ketemu sama titik-titik api. Kita putusin untuk turun ke bawah. Nah sepanjang perjalanan turun itu saya tanyain anak-anak, Boy lu semalam enggak nggak sih Boy, lu teriak-teriak nih tenda jangan sampai kebakar. Oh kagak kata dia gitu kan. Enggak, gua tidur perasaan biasa aja. Tanya lagi mana, Nang lu semalam enggak sih? Intinya pertanyaan yang sama tapi jawabannya juga sama. Ternyata mereka hanya tertidur, tidak merasakan seperti yang saya lihat gitu kan. Mereka hanya terbangun karena tenda bocor ya, kemasukan air hujan. Selebihnya enggak tuh. Udah ya, singkat kata sampailah kita ke Jembatan Setan, sampailah kita ke Labuan 2, sampailah kita ke Labuan 1, terus maghrib itu sampai kita di rumahnya Mbah Marijan. Begitu di rumah Mbah Marijan yang tadinya ramah, senyum, kita di sana dicuekin, Mbak. Enggak ditegur. Jadi malam itu kita nginep di sana, enggak ditegur sama sekali sama Mbah Marijan. Ya udah, enak gak enak lah. Tetap kita nggak boleh pulang kan, harus istirahat. Lagian mau pulang kemana? Udah malam, nggak ada angkutan gitu kan. Singkat kata, malam itu kita tidur nyenyak lah karena capek ya. Pagi-paginya sebelum kita bangun, Mbak Marijan udah duduk tuh di meja, ya di ruang tamu. Terus kita dibangunin lah, suruh cuci muka segala macam. Langsung kita ngadep Mbak Marijan tuh kayak orang mau disidang. Nggak taunya apa? Mbah Marijan langsung ngomong pakai bahasa Jawa yang kita nggak ngerti. Apa yang diceritain sama dia? Kronologi di saat kita ada di sana. Coba. Padahal itu orang kagak ikut. Tapi dia tahu kalian kesini kan, kalian begini kan, kalian kesini kan, kalian mau jatuh kan di sini, kalian ke tebing Gerboyo kan, terus kalian ketemu 2 orang kan. Itu Mbah Marijan tahu dari mana? Masalahnya itu diceritakan detail sampai kita diem semua. Diem aja. Terus kamu ketemu ini kan, disebutin tuh yang jin api. Ya, saya diem aja. Saya tahu kamu orang Jogja kata Mbak Marijan. Ya, saya ngerti kamu siapa, gitu. Tapi Boya jangan begitu, kasihan teman-teman kamu, gitu. Taruh kata bahasanya seperti itu. Setelah ditranslate sama Mas Anto. Mas Anto aja melongo itu. Sampai nanya, loh sampai nekat Mas, naik kan udah dilarang. Iya Mas. Dasar anak Jakarta gitu kan. Yang bikin kita melongo adalah Mbah Marijan tahu detailing. Tahu detailing apa aja yang saya rasakan, apa aja yang kita lakukan dan kita kemana aja. Terus kita kesambar petir 2 kali, Mbah Marijan tahu. Itu yang membuat saya sampai detik ini terkagum-kagum sama sosok beliau. Luar biasa. Nah, itu yang membuat saya selalu terkenang. Pertemuan pertama saya dengan beliau, pertemuan pertama dan terakhir ya. Di saat itu kita niatnya istilahnya ngebohongin beliau lah, ngapusi lah ya. Tetapi ternyata dia tahu. Nah itulah kisah saya di Merapi. Sangat berkesan karena ya itu tadi pengalaman pertama, terus kita menemukan hal-hal yang cukup unik dan Mbah Marijan yang paling unik. Iya luar biasa. Iya itu. Benar-benar luar biasa pengalamannya. Buat yang belum pernah ke sana tuh kebayang jadinya. Makasih ya Kang ya. Iya sama-sama. Oke, untuk Sobat Milenial, sekian pengalaman dari Kang Arya. Aku Disa dan Kang Arya undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Salam Sobat Milenial.